Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kurnia Dwi Putri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran, dan yang saya sayangi teman-teman PGMI semester 5. Perkenalkan, nama saya Lisa Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Penyusunan Alat Evaluasi Hasil Belajar. Yang pertama, A. Pengertian penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar merupakan suatu proses atau kegiatan menafsirkan data hasil suatu pengukuran berdasarkan kriteria tertentu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dan perubahan tingkah laku individu yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi penilaian hasil belajar ini adalah kegiatan untuk mengukur sejauh mana sih perkembangan peserta didik, sejauh mana sih perubahan tingkah laku peserta didik yang didasarkan pada kriteria yang telah ditentukan di satuan pendidikan masing-masing, baik itu ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Selanjutnya yang B, karakteristik penilaian hasil belajar. Ada 5 ya. Yang pertama, belajar tuntas. Maksudnya belajar tuntas di sini, peserta didik itu tidak diperkenankan melanjutkan ke pekerjaan berikutnya atau tidak diperkenankan melangkah ke jenjang berikutnya atau tidak diperkenankan melanjutkan ke materi berikutnya sebelum pekerjaan atau materi sebelumnya itu selesai dengan prosedur yang benar dan memiliki hasil yang baik. Yang kedua adalah penilaian otentik. Penilaian otentik ini tidak hanya mengukur apa yang diketahui peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur pada apa yang dapat dilakukan peserta didik. Apa ini lebih mengarah pada ranah psikomotor ya, mengukur apa yang bisa dilakukan peserta didik, keterampilan peserta didik. Yang ketiga, berkesinambungan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses belajar peserta didik, terus melihat kemajuan belajar peserta didik dan perbaikan hasil secara terus-menerus melalui dalam bentuk penilaian proses atau ujian atau berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan. Contohnya, untuk mengetahui perkembangan peserta didik ini, guru mengadakan ujian ulangan harian. Setelah ulangan harian, guru mengadakan ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester diadakan ujian akhir semester atau ujian kenaikan kelas. Seperti itu. Jadi berkelanjutan dari ulangan harian ke ulangan tengah semester, lalu ke ulangan akhir semester. Yang keempat, berdasarkan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik ini tidak dibandingkan dengan kelompoknya atau tidak dibandingkan terhadap peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, tetapi dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan. Contohnya, satuan pendidikan itu memiliki ketuntasan minimal yang harus dicapai oleh siswa. Jadi kemampuan siswa itu dibandingkan dengan ketuntasan minimal yang telah ditetapkan tersebut. Apakah siswa sudah mampu mencapai ketuntasan tersebut atau belum? Yang kelima, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Jadi teknik penilaian ini bisa menggunakan berbagai macam teknik ya. Ada teknik tertulis, misalkan dengan dalam bentuk soal PG atau esai, teknik lisan, bisa dengan wawancara atau angket, lalu penilaian produk ini bisa dengan menilai produk-produk yang bisa dihasilkan oleh peserta didik, misalkan membuat karya seni atau kaligrafi,
atau karya 3 dimensi, dan lain-lain, atau dalam bentuk portofolio, atau dalam bentuk pengamatan, dan lain-lain. Lalu yang C, jenis-jenis penilaian hasil. Jenis-jenis penilaian hasil ini ada 3 ya. Yang pertama, penilaian performa. Penilaian performa ini merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan siswa dalam melakukan sesuatu. Artinya, penilaian ini penilaian yang dilakukan terhadap kemampuan siswa yang ditunjukkan melalui suatu perbuatan atau melakukan tugas tertentu. Contohnya, guru meminta siswa untuk membuat suatu produk nih, apa makanan atau karya seni atau yang lainnya. Nah, guru ini menilai dari bagaimana proses siswa melakukan tugas tersebut, membuat karya tersebut. Lalu yang kedua, penilaian produk. Penilaian produk ini merupakan penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk tertentu. Penilaian produk ini meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, misalnya makanan, pakaian, karya seni, bisa kerajinan tangan, misalnya membuat vas bunga atau membuat kaligrafi atau membuat patung dan lain-lain. Lalu yang ketiga, penilaian diri. Penilaian diri ini adalah suatu teknik di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses, dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Misalkan nih, siswa diminta untuk menilai dirinya sendiri nih, apakah saya ini sudah sungguh-sungguh dalam belajar atau belum? Apakah saya ini sudah mematuhi peraturan sekolah atau belum? Apakah saya ini sudah optimis dalam meraih prestasi atau belum? Apakah saya ini sudah berusaha meraih cita-cita saya dengan usaha yang maksimal atau belum? Seperti itu. Lalu yang D, pengembangan alat evaluasi hasil. Dari segi alatnya ini, penilaian hasil belajar dibedakan menjadi 2. Yang pertama, teknik tes, yang kedua, teknik non-tes. Teknik tes ini teknik yang biasa dilakukan ya, bisa dalam bentuk soal PG atau esai atau benar salah atau menjodohkan, seperti itu. Yang kedua, teknik non-tes. Teknik non-tes ini bisa berupa angket, wawancara, atau tugas-tugas lainnya. Lalu dari segi pengembangannya, alat evaluasi hasil belajar ini dapat dikembangkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menyusun spesifikasi tes. Dalam menyusun spesifikasi tes ini ada beberapa tahap ya. Yang pertama, menentukan tujuan tes. Dalam menentukan tujuan tes ini ada beberapa tes, diantaranya tes penempatan. Ini tujuannya untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang telah dimiliki siswa dan untuk menempatkan siswa ini dalam program pendidikan sesuai dengan karakteristik yang dimiliki siswa. Biasanya dilakukan di awal ya, pada saat siswa pertama kali mendaftarkan dirinya di sebuah pendidikan. Jadi diadakan tes apakah siswa ini cocoknya atau kemampuannya di misal di jurusan agama atau di jurusan IPA atau IPS, seperti itu. Yang kedua, tes diagnostik. Ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Misalkan dalam mengikuti proses pembelajaran ini diadakan ulangan harian nih untuk mengetahui apakah siswa ini masih sulit dalam menangkap pelajaran-pelajaran yang telah diberikan. 3.
tes formatif. Tes formatif ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Terus yang keempat, tes sumatif. Tes sumatif ini dilakukan untuk mengukur kinerja akademis dan prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu. Misalnya diadakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, seperti itu. Yang B, menyusun kisi-kisi tes. Ini berisi perkiraan soal-soal yang akan muncul atau soal-soal yang akan diberikan kepada peserta didik atau soal yang akan diujikan kepada peserta didik. Yang ketiga, memilih bentuk tes. Memilih bentuk tes ini ditentukan oleh tujuan tes. Misal tujuan tes ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan yang dimiliki siswa, jadi bisa diadakan dalam bentuk soal PG atau esai dan lain-lain. Lalu menentukan panjang tes. Menentukan panjang tes ini harus dilihat dulu nih waktu yang diberikannya. Misal siswa diberikan waktu 120 menit. Nah, dalam 120 menit ini siswa dapat mengerjakan soal berapa sih? Misalkan 50 soal. Jadi 50 soal ini satu soalnya bisa dikerjakan siswa dalam waktu 2-3 menit, seperti itu. Yang langkah yang kedua yaitu menulis soal tes. Menulis soal tes ini merupakan menjabarkan indikator menjadi pertanyaan-pertanyaan yang karakteristiknya sesuai dengan perkiraan pada kisi-kisi yang telah dibuat. Lalu langkah yang ketiga, menelaah soal tes. Setelah soal dibuat ini, soal perlu ditelaah nih, apakah ada soal yang perlu diperbaiki atau bahkan mungkin ada soal yang perlu dibuang. Lalu langkah yang ketiga, melakukan uji coba tes. Melakukan uji coba tes ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kesulitan tes dan juga untuk mengetahui pola jawaban yang terdapat dalam tes tersebut. Yang kelima, menganalisis butir soal. Sama dengan melakukan uji coba tes tadi ya, tujuannya untuk mengetahui tingkat kesulitan dan pola jawaban juga. Yang keenam, memperbaiki tes. Langkah ini biasanya dilakukan pada setiap butir tes ya, dengan memperbaiki masing-masing soal. Mungkin bahasanya masih kurang tepat atau mungkin perlu ada soal yang dibuang, atau mungkin ini soalnya jauh dari kisi-kisi yang telah dibuat, seperti itu. Yang ketujuh, merakit tes. Merakit tes ini harus sesuai ya, nomor urutnya itu harus sesuai. Jadi dari nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu harus urut, tidak boleh acak. Nah, lalu tingkat kesulitan soal nih. Tingkat kesulitannya juga misalkan dari soal 1-10 ini tingkat kesulitannya mudah. Lalu soal selanjutnya 11-20 lumayan sulit. Terus 21-50 soalnya tingkat kesulitan soalnya lebih tinggi atau lebih sulit. Yang kedelapan, melakukan tes. Melakukan tes ini biasanya waktunya sudah ditentukan ya di satuan pendidikan. Lalu dalam melaksanakan tes ini harus ada pengawasnya untuk mengawasi agar peserta didik ini melakukan atau mengerjakan tes-tes tersebut dengan baik dan dilakukan dengan jujur. Lalu yang ke-9, menafsirkan hasil.
Hasil tes ini menghasilkan data kuantitatif ya, berupa nilai. Nah, dari nilai ini guru atau pendidik bisa mengetahui nih mana siswa yang mendapatkan nilai tertinggi, mana siswa yang mendapatkan nilai terendah, atau mana siswa yang mendapatkan nilai terendah. Dari nilai ini juga dapat memotivasi agar siswa ini bisa lebih semangat dalam proses pembelajaran, dan bagi pendidiknya sendiri dapat memperbaiki bagaimana cara mengajar pendidik di kemudian hari. Lalu nilai ini bisa dalam bentuk reward ya. Nah, dengan reward ini pasti akan menambah semangat siswa atau motivasi siswa dalam proses pembelajaran di kemudian harinya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.